Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal dari program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Unpar. Kali ini kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Nah, sebelum kita belajar teks eksposisi, lebih dahulu kita belajar pengertian teks eksposisi, ciri-ciri, tujuan, serta contohnya. Kita akan membahas secara rinci terlebih dahulu mengenai pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan mengenai pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan si pembaca. Nah, dalam teks eksposisi ini terdapat dua hal penting yang harus kalian ketahui, yakni struktur dari teks eksposisi seperti tesis dan argumen, di mana tesis dan argumen tersebut dalam teks eksposisi berperan sebagai pernyataan atau alasan yang mendukung dari suatu kalimat atau paragraf yang termuat dari teks eksposisi sendiri. Seperti yang saya jelaskan di awal, bahwa setelah kita membahas secara rinci pengertian dari teks eksposisi, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tujuan, ciri-ciri, serta contoh dari teks eksposisi. Teks eksposisi sendiri adalah untuk memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian karena terkait dengan hal-hal yang penting. Dari pembahasan yang telah saya terangkan tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan mengenal inti dari tujuan teks eksposisi, yakni agar pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan sejelas-jelasnya. Kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, yakni mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi sendiri ada 5, yang paling umum, yang paling inti, serta yang paling penting untuk kalian ketahui. Yang pertama, biasanya teks eksposisi berisi tentang uraian suatu pendapat atau gagasan keyakinan. Yang kedua, biasanya teks eksposisi berisi berita yang bersifat informatif, artinya ketika pembaca membaca, ia benar-benar mendapatkan informasi tambahan yang sangat penting. Yang ketiga, biasanya eksposisi ini juga dilengkapi oleh penjelasan tambahan serta gambar, rangka grafik atau statistik bahagian sebagai ilustrasi. Yang keempat, biasanya kalimat penutupnya ditandai dengan penegasan, bukan berupa ajakan atau dukungan atau saran. Nah, untuk ciri-ciri terakhir, teks eksposisi bersifat objektif, yang benar-benar memuat suatu informasi tanpa latar belakang maksud dan tujuan tertentu. Pembahasan inti yaitu menyebutkan isi teks eksposisi. Menyimpulkan isi teks eksposisi ada beberapa cara dalam menyimpulkan teks eksposisi. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks eksposisi. Yang kedua, menentukan gagasan umum setiap paragraf dalam teks eksposisi. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks eksposisi. Berikutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan teks eksposisi. Yang pertama, bagian disimpulkan dari sebuah teks eksposisi adalah bagian ringkasan gagasan, bukan tesis atau gagasan mula. Yang kedua, ringkasan gagasan dalam teks eksposisi bisa berupa gagasan umum atau gagasan khusus. Yang ketiga, berdasarkan letak gagasan umum dalam teks eksposisi, maka dikenal jenis-jenis paragraf sebagai berikut. Paragraf deduktif biasanya gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Contohnya, saya terlambat datang ke sekolah karena ban saya bocor. Dari paragraf ini kita dapat menyimpulkan bahwa paragraf umumnya yaitu terlambat datang ke sekolah, sedangkan karena ban saya bocor sebagai kalimat pelengkap. Yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif kebalikan dari paragraf deduktif.
Paragraf induktif biasanya gagasan utamanya terletak di akhir paragraf. Contohnya, tadi jam 6 ban saya bocor. Maka dari itu saya terlambat datang ke sekolah. Dari paragraf ini kita dapat menemukan paragraf umumnya, terlambat datang ke sekolah. Intinya, paragraf induktif kebalikan dari paragraf deduktif. Sebaliknya, paragraf deduktif kebalikan dari paragraf deduktif. Yang terakhir yaitu paragraf campuran. Paragraf yang terletak di akhir dan di awal paragraf. Contohnya, saya terlambat datang ke sekolah karena ban saya bocor. Saya berangkat dari rumah pukul 6 pagi, tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba ban saya bocor dan saya harus ke bengkel untuk memperbaikinya. Saya terlambat datang ke sekolah pada saat jam pertama pelajaran pertama bahasa Indonesia yang diampu oleh Bu Ami. Dari kalimat ini kita bisa temukan kalimat umumnya, yaitu terdapat pada awal dan di akhir kalimat, yaitu kalimat pertama sebagai penjelas saya terlambat datang ke sekolah, dan kalimat terakhir sebagai penegas kalimat pertama, yakni saya datang lambat ke sekolah pada saat yang pertama pelajaran bahasa Indonesia yang diampu Bu Ami. Tugas kalian yaitu membuat satu karangan tentang induktif, deduktif, dan paragraf campuran.